Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan 3 poin pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kerangka pengaturan bank. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bank pada era globalisasi sekarang ini merupakan menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia, mengingat kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atau dasar kepercayaan, maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, sehingga selalu dipelihara kondisi kesehatan bank tersebut. Adanya kerangka pengaturan perbankan atau lembaga pengaturan perbankan bertujuan untuk pengawasan, yaitu dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, melindungi nasabah dan menjaga stabilitas pasar uang serta mendorong sistem perbankan yang efisien dan kompetitif. Selain itu, dalam perbankan juga menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendali risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Risiko dalam perbankan didefinisikan sebagai potensi terjadinya peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian bank, sehingga risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, di mana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan dalam perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pengaturan bank. Yang pertama yaitu Bank for International Statement. Bank for International Statement atau BIS didirikan pada 17 Mei 1930 oleh Gubernur Bank for England dari Menteri Keuangan Jerman yang anggota aslinya adalah Jerman, Belgia, Prancis, Inggris, Italia, Jepang, Amerika Serikat, dan Swiss. Represi dihentikan segera setelah pendirian bank, dan BIS menjadi forum untuk kerjasama dan rekanan untuk transaksi antar bank sentral dengan tujuan untuk memfasilitasi transfer dana yang dibutuhkan dalam pembayaran proses pembangunan di Jerman setelah PD1. Nah, selanjutnya menurut pasal 3 status Bank for International Statement, yaitu untuk meningkatkan kerjasama bank sentral dan untuk memberikan fasilitas tambahan untuk operasi keuangan internasional dan bertindak sebagai wali atau agen dalam hal menyelesaikan keuangan internasional yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perjanjian dengan pihak terkait. Terus selanjutnya, tugas dan wewenang Bank for International Statement. Saat ini BIS menyatakan bahwa misinya adalah untuk melayani bank sentral dalam mengejar moneter dan stabilitas keuangan, untuk mendorong kerjasama internasional di bidang tersebut, dan bertindak sebagai bank untuk bank sentral. Mengenai cara operasinya dinyatakan sebagai berikut, yaitu BIS dalam misinya yaitu mendorong diskusi dan memfasilitasi kolaborasi bank antar bank sentral, mendukung dialog dengan otoritas lainnya yang bertanggung jawab untuk mempromosikan stabilitas keuangan, melakukan penelitian dan analisis kebijakan pada isu-isu yang relevan dan stabilitas moneter serta keuangan, yang bertindak sebagai pihak counter utama bagi bank sentral dalam transaksi keuangannya, dan melayani sebagai agen atau wali sehubungan dengan operasi keuangan internasional. Tujuan didirikan Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS, yaitu yang pertama, menciptakan peraturan bersama dalam rangka memperkuat stabilitas dan kesehatan sistem perbankan internasional. Yang kedua, menciptakan kerangka yang adil dan dalam mengukur kecukupan modal secara internasional. Yang ketiga, mendapatkan kerangka yang konsisten untuk mengukur ketidaksamaan kompetisi antar bank yang bermain di tingkat internasional. Oke, selanjutnya Lembaga Pengaturan Keuangan Syariah Internasional akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Devi.
Assalamualaikum, saya Astari Devi. Saya akan membahas mengenai Lembaga Pengaturan Keuangan Syariah Internasional dengan tema Islamic Financial Service Board atau IFSB. Islamic Financial Service Board atau IFSB secara resmi didirikan pada 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada 23 Maret 2003. IFSB merupakan lembaga keuangan syariah internasional berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang memfokuskan kegiatannya sebagai lembaga standar setting internasional di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan syariah, terutama melakukan penyusunan standar kehati-hatian dan transparansi bagi lembaga keuangan syariah internasional yang mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah. Tujuan dari Islamic Financial Service Board adalah 1. Memberikan panduan, pengaturan, dan pengawasan bank secara efektif. Yang kedua itu prosedur pengembangan instrumen, prosedur manajemen risiko, dan operasi bank yang efisien. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di antara negara anggota. Yang keempat, memfasilitasi jangkauan kemampuan atau capacity building dan meningkatkan kapasitas SDM. Yang kelima, melakukan riset dan publikasi hasil kajian dan survei. Yang keenam, membangun database bank, lembaga keuangan Islam, dan para ahli industri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai accounting dan auditing organisasi for Islamic Financial Institution. Standar akuntansi berbasis syariah telah dirumuskan oleh organisasi nirlaba bernama AAOEV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yang merupakan organisasi internasional Islam yang menyusun standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam atau IFI. Sebagai organisasi internasional yang independen, AAOEV didukung oleh kelembagaan anggota yang terdiri dari 200 anggota dan dari 40 negara, termasuk bank sentral, lembaga keuangan syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia. Hingga saat ini, AAOEV telah menerbitkan 26 standar akuntansi, accounting standar, 5 standar audit, auditing standar, dan 2 standar kode etik atau kode of ethic, dan 7 standar tata kelola pemerintahan atau governance standar. AAOEV bertujuan sebagai 1. Mengembangkan dan mensosialisasikan pemikiran akuntansi dan audit yang relevan dengan institusi keuangan Islam dan penerapannya. Yang kedua, menyebarluaskan interpretasi review dan merubah standar akuntansi dan audit terkait institusi keuangan Islam. Agensi atau IERA. IERA merupakan agensi rating Islam global pertama yang didirikan pada tanggal 29 Oktober 2002 di Bahrain untuk mengevaluasi institusi keuangan Islam dan memberikan instrumen keuangan Islam dengan membantu agar dapat diterima secara internasional. Tujuan dari International Islam Rating Agency yaitu untuk menyediakan kepada pasar modal dan perbankan di negara Islam yang meliputi instrumen pasar modal dan meningkatkan tingkat keahlian analisa di pasar modal dan perbankan. Selanjutnya ada International Islamic Financial Market atau IIFM. IIFM didirikan pada April 2002 di Bahrain, pusat perbankan dan keuangan untuk regional Timur Tengah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan institusi keuangan dan perbankan Islam di seluruh dunia. International Islam Financial Market ini bertujuan menyusun, mengembangkan, mendorong, dan mengatur pasar keuangan internasional yang berdasarkan prinsip dan peraturan syariah. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen risiko perbankan syariah. Yang pertama itu adalah latar belakang dan evaluasi Basel Accord.
Secara historis, penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini Bank Indonesia sendiri, baru mulai menerapkan aturan perhitungan capital accuracy ratio atau CAR pada bank sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi, jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah, hal ini merupakan tantangan yang berat. Bank syariah akan sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko. Mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko. Di lain pihak, operasi bank syariah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional. Sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dihantam risiko. Di sini ada Basel Accord. Basel Accord yang pertama, Basel I, diterbitkan Juli 1988 dalam bentuk sebuah konsep permodalan bank dengan laporan berwujud International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard, bertujuan sebagai peraturan dan pengawasan standar internasional dalam pengawasan kecukupan modal bank untuk menyerap kerugian dan mencegah timbulnya masalah sistemik dan menciptakan keragaman aturan main bagi bank serta regulator perbankan dalam pengelolaan risiko yang dihadapi bank untuk seluruh bank di negara manapun. Ruang lingkup Basel I meliputi unsur modal pokok, pembobotan risiko atau target rasio standar, kesepakatan implementasi, dan transisi. Yang B, Market Risk Amendment. Kelemahan Basel I adalah kurang sensitif terhadap rasio pasar yang mengekspos bank. Januari 1966, BCBS menerbitkan The Market Risk Amendment to Original Accord Wahyudi ed. 2013 H41. Ketentuan pokoknya yaitu menambahkan perhitungan risiko pasar atau market risk dalam menentukan CAR. Dalam perhitungan risiko pasar direkomendasikan menggunakan model risk-based pricing yang mempunyai dua pendekatan atau twin track approach, yaitu model pengukuran standar atau standardized measurement approach model dan model internal atau internal based model. Basel II, perkembangan perbankan internasional yang tepat, terutama aspek produk-produk bank termasuk produk derivatif, memicu kestabilan sistem keuangan seperti krisis Asia 1977 dan Eropa Timur 1988. Basel I dianggap tidak memadai lagi untuk mengatur perbankan atau internasional, sehingga mendorong diterbitkan Basel II pada Juni 2004. Tujuan Basel II atau Wahyudi et al. 2013 H43 yaitu yang pertama mempertahankan keamanan dan kesehatan bank dalam sistem keuangan. Yang kedua mempertahankan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank. Yang ketiga meningkatkan persaingan bank yang seimbang. 4. Memperkenalkan kerangka risiko yang lebih sensitif yang selaras. 5. Modal internal dan modal yang sesuai profil resiko bank. Dan yang keenam, memfokuskan peraturan pada bank yang aktif secara internasional. Basel III keruntuhan Lehman Brothers pada tahun 2008 yang diikuti krisis finansial dunia menjadi alarm bagi lembaga keuangan dunia. Ambruknya Lehman Brothers menunjukkan manajemen risiko dan aturan pemerintah yang lemah, struktur intensif yang tidak layak, dan pengaruh industri perbankan yang berlebihan. Yang kedua, ada Islamic Financial Services Board atau IFSB telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Dalam Executive Summary draft tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada Basel Accord II, yaitu juga diterapkan dengan perbankan konvensional dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah.
Resiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklarifikasikan menjadi dua bagian besar, yakni resiko yang sama dengan dihadapi bank konvensional dan resiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Resiko kredit, resiko pasar, resiko branch market, resiko operasional, resiko likuiditas, dan resiko hukum harus dihadapi dengan resiko perbankan syariah. Tetapi karena harus mematuhi aturan syariah, resiko-resiko yang dihadapi bank syariah ini pun menjadi berbeda. Bank syariah juga harus menghadapi resiko-resiko lain yang muncul atau kas. Dalam hal ini, pola bagi hasil atau profit and loss sharing yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya resiko-resiko lain seperti withdrawal risk, fiduciary risk, dan dispelling commercial risk merupakan contoh resiko unik yang harus dihadapi bank syariah. Karakteristik ini bersama-sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.